Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqul Rizky Mabur. NIM saya 060403200098. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengkonstruksi sebuah karya ilmiah. Makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi-diskusi ilmiah seperti simposium, seminar, atau loka karya. Makalah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang kedua yaitu menampilkan sejauh mana pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Yang selanjutnya yaitu makalah terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas, yaitu meliputi satu, latar belakang masalah. Yang kedua, perumusan masalah, dan yang ketiga, prosedur pemecahan masalah. Yang kedua yaitu pembahasan. Bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan. Dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi berlandasan pandangan ahli dan teori yang relevan. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Bagian ini merupakan simpulan dan bukan ringkasan dari pembahasan. Simpulan adalah makna yang diberikan penulis terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah dibuatnya pada bagian pembahasan. Dalam mengambil kesimpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu kembali ke permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Dan pada bagian akhir makalah harus dilengkapi dengan daftar pustaka, yaitu sejumlah sumber yang digunakan dalam penulisan makalah. Yang dimaksud dengan sumber bisa berupa buku, jurnal, makalah, surat kabar, dan lain-lain. Adapun uraian penulisan daftar pustaka yang sering digunakan adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, catatan edisi, kota penerbit, dan nama penerbit. Mengenai nama pengarang, dalam daftar pustaka, ketentuan penulisannya meliputi berikut ini. Yang pertama yaitu ditulis secara alfabetis. Yang kedua, ditulis dengan urutan dibalik. Jika buku disusun oleh suatu lembaga, maka nama lembaga itu dipakai sebagai pengganti nama pengarang. Yang kedua, jika penulisnya 2 orang, hanya penulis pertama yang penulisannya dibalik. Yang ketiga, penulis yang terdiri lebih dari 2 orang, hanya penulis pertama yang ditulis. Yang kelima, referensi yang berupa artikel dari koran, majalah, dan ditulis dengan tanda kutip. Yang keenam, referensi yang berupa karya terjemahan, pengarang, dan judul asli perlu dicantumkan. Dan untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut, yaitu pertama, menentukan topik. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan ditulis itu berupa laporan hasil penelitian, baik itu berupa topik ataupun rumusan masalah. Yang kedua yaitu membuat kerangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Langkah ini sangat penting di dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Berbeda dengan menulis fiksi yang bisa saja berdasarkan imajinasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Rangka yang telah dibuat kita kembangkan berdasarkan teori
dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan tersebut harus pula memperhatikan kaidah-kaidah pembahasan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah.